Halo, ini dengan Buce. Saat ini saya bersama sahabat saya, Dr. Yuliana. Ya, bisa perkenalkan diri. Siapakah Yuliana ini dan gedung apa di belakangnya itu? Ya. Oke, nama saya Juliana Wijaya, dan saya adalah dosen di UCLA. Saya mengajar bahasa dan budaya Indonesia. Saya Nah, juga koordinator untuk kajian Indonesia di Center for Southeast Asian Studies di UCLA. Gedung di hmm, belakang saya adalah Gedung Royce, hmm, yang merupakan gedung yang salah satu gedung utama di UCLA, ya, yang ikonik. Dan em, saya sudah mengajar di UCLA sejak tahun 99 dan hmm. saya juga mengambil PhD di UCLA, dan saya mengajar sesudah saya lulus dari UCLA juga. Saya langsung mengajar menjadi dosen di UCLA sesudah saya lulus. Wah, luar biasa ya. Nah, belakangan ini saya dapat WhatsApp dari Indonesia nih, Yul. Ya. Mhm. WhatsApp-nya judulnya Untuk Mengenang Para Martir 9 Korban Pembunuhan di Banyuwangi pada 27 Juni 1967. Wah, 1967. Nah, Mhm. usut punya usut, ternyata ini terjemahan Indonesia yang merupakan terjemahan dari yang aslinya bahasa Inggris yang ditulis oleh Yuliana Wijaya, which is you. Benar ya? Ya, Oh, ya aduh. betul. Kapan ke artikel ini kamu tulis? Kamu buat? Artikel itu saya diterbitkan tahun eh, Januari tahun Hah? eh, 2009 sebenarnya. Hah? Jadi, ya, sudah lama 2009? sekali. Ya, Oh, ini artikel lama. Saya pikir artikel baru. lama. Ya, artikel lama Oh. berdasarkan penelitian. Wah. Jadi sesudah saya meneliti, lalu saya presentasikan di konferensi Association of Asian Studies 2008 sebenarnya di Amerika. Oh, Eh, gitu. lalu Hah? eh, lalu waktu sesudah saya presentasi, saya didekati oleh editor dari jurnal Insight Indonesia, namanya Dr. Gemma Purdi. Dia meminta saya untuk menerbitkan eh, paper saya yang saya presentasikan ini dalam jurnalnya, ya. Jadi waktu itu ada special issues yang akan dia terbitkan mengenai orang Tionghoa Indonesia. Jadi Ah. ini adalah salah satu artikel dalam special issues mengenai Chinese Indonesian atau orang Tionghoa Indonesia. Jadi artikel lama dan saya cukup terkejut karena beberapa tahun yang lalu Hmm. artikel ini beredar di Hmm. Indonesia, terutama di WhatsApp. Saya tidak tahu, saya mendapatnya dari WhatsApp juga, di Hmm. forward oleh kakak saya. Hmm. Dan artikel ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi saya tidak Hmm. tahu siapa yang menerjemahkan. Hmm. Tapi kudus maksud saya kepada penerjemahnya, atau saya salut kepada penerjemahnya karena terjemahannya bagus sekali. Hmm. Dan saya juga bersyukur karena diterjemahkan sehingga banyak orang Indonesia yang bisa membaca dan mengerti artikel ini. Ya, apalagi belakangan ini kayaknya rame beredar isu Mhm. tentang Fadlizon yang menyangkali tentang peristiwa Mei dan katanya korban perkosaan itu tidak ada atau bagaimana gitu ya. Jadi Ya. tampaknya mungkin isu ini agak relevan juga. Nah, saya tuh terus terang juga nggak pernah tahu nih ada hal seperti itu. Mhm. Banyuwangi itu di mana sih? Jawa Timur ya? Di Jawa Timur, ya. Jadi Ah, kalau yang ingin ke Bali melalui jalan darat, mereka akan naik ah. ferry dari Banyuwangi, dari Ketapang, Seberangnya, kan? seberangnya Bali tuh di Ya, daerah seberangnya Jawanya ya. Bali. Ya, dari Aku ingat. Ketapang. Karena aku ada korol juga dari Banyuwangi sebenarnya. Saya pernah ke sana Hmm. ke Banyuwangi. Kalau gitu ya. Hmm. Itu di pinggir Hmm. pantai berarti. Cuma saya lupa namanya. Oh, itu Hmm. namanya Hmm. Banyuwangi. Ya, ya, ya. Ya, ya. Nah, Yul, kamu kenapa kamu ini artikel ini tulisannya menarik. Saya akan taruh linknya nanti di YouTube ini. Tapi kamu bisa ceritakan background kenapa dari mana asalnya ini? Ada apa? What happened? Kamu taunya dari mana? Gimana? Hmm. Karena saya asli Banyuwangi. Saya lahir dan Oh, besar di Banyuwangi. Jadi oke. sejak saya kecil, saya sadar atau saya tahu tentang adanya peristiwa ini. Karena Ah, di artikel saya ada foto dari 9 anak dan remaja yang ya. terbunuh atau waktu demonstrasi
menentang perlakuan perlakuan yang semena-mena terhadap orang Tionghoa Indonesia di Banyuwangi saat itu. Jadi Oke. sejak saya kecil, waktu saya ke rumah teman-teman ya atau rumah teman keluarga itu di sembayangan mereka yang beragama Konghucu kan punya sembayangan di Ada rumah. altar, ya ada Ya ada altar. altar ya. Jadi di Ya. altar itu ada foto. Kalau Hmm. keluarga itu ter apa terimbas ya kena Ya. dampak dari peristiwa ini, mereka menaruh foto anak yang atau anggota keluarga yang terbunuh, lalu menaruh 9 foto dari 9 yang lain di Oh altar. gitu, ada kayak Itu begitu. Yang foto itu yang ini nih, salah nanti kita ya. akan taruh di sini ya. Ya, Oh gitu. lalu jadi dan kalau keluarga saya pergi ke kuburan waktu Cengbing, ya, Hmm. dan menyebar bunga ke kuburan eh, kakek atau kakek saya begitu, dan saya juga. Lalu kalau ada sisa kembang, ya, dan biasanya ada banyak sisa kembang, kami akan pergi ke kuburan dari 9 anak ini. Jadi 9 anak ini dijadikan satu kuburannya. Oh begitu. Satu Jadi ada lubang. Satu saya lubang saya atau memakai kata anak ya. Tadi tidak ya, semuanya anak karena ya. saya juga sudah tua sekarang. Jadi saya bisa panggil anak. Jadi ada yang remaja, ada yang berusia 20 tahun, tapi ada juga yang masih berusia 11 tahun, ya kan? Oke. Yang meninggal itu. Jadi korban dari penembakan eh, terhadap demonstran ini. Jadi kami akan ke sana lalu kami juga nyekar di sana. Jadi Hmm, ini dalam artikel saya yang asli, ini sebenarnya saya menulis eh, makalah atau paper tentang collective memory. Jadi gitu. bagaimana suatu peristiwa itu diabadikan oleh komunitas. Ya, Hmm, jadi naratif atau memori atau apa kenangan, hmm, kenangan komunitas, tidak hanya individu tapi kenangan komunitas yang mengabadikan peristiwa ini. Karena hmm. peristiwa ini tidak pernah sebelum saya menerbitkannya tidak pernah diterbitkan, Tidak ya. pernah diangkat. Tidak Orang nggak pernah pernah tahu. diangkat dan tidak pernah diterbitkan. Jadi dalam Hmm, artikel di artikel ini tidak ada referensi, tapi dalam paper saya yang asli itu yang paper yang sesungguhnya yang besar itu ada referensi ke Benny G. Sugiono. apa itu? Artikel yang judulnya Tionghoa di Pusaran Politik. Ya. Oh, Tionghoa Jadi di pusaran politik. ya, Oke. Tionghoa di pusaran politik. Nah, itu di di sana dia menyebutkan juga terjadinya penembakan atau pembunuhan yang berhubungan dengan eh, peristiwa demonstrasi melawan PP 10. PP10 Ya, itu apa? adalah peraturan pemerintah nomor 10 yang mengusir orang-orang Tionghoa dari daerah-daerah di bawah yang besarnya di bawah kabupaten. Jadi Hmm, jadi orang-orang Tionghoa Tionghoa dikenai karena ada peraturan ini orang-orang Tionghoa tidak bisa melakukan bisnis di luar kabupaten. hmm, Jadi di desa-desa tidak bisa lagi melakukan bisnis di sana. Jadi mereka harus meninggalkan rumah mereka, bisnis mereka semua dan harus pindah ke kota. Oke, hmm, jadi uh, demonstrasi ini atau protes ini bukan melawan ya sebenarnya bukan melawan pemerintah tapi memohon pada pemerintah untuk mempertimbangkan kembali perlakuan yang tidak adil yang dialami oleh komunitas Tionghoa Indonesia yang berada di desa-desa. hmm. Oke. Oh, jadi Jadi, ceritanya ini adalah apa aksi protes daripada hmm. anak-anak muda ini karena mereka diusir dari desa-desa begitu. Ya, Jadi orang Tionghoa sebenarnya di yang sana, protes tidak, hah? yang protes bukan orang-orang yang berasal dari desa ini, karena mereka kan sudah sebagian pindah ke Banyuwangi. Jadi Ya. Banyuwangi itu dalam tanda kutip kota, ya Oh, kan? jadi Karena Banyuwangi itu kota. Jadi ibu bukan kota di kabupaten, bukan Oke, desa lagi. Jadi oke. desanya adalah mereka misalnya tidak diperbolehkan untuk berbisnis di Singonjuru, mungkin mungkin Rogo Jampi atau bahkan yang lebih kecil lagi dari daerah yang berada di bawah Kabupaten Banyuwangi. Oh, Ya, gitu. jadi yang berada di bawah, eh, jadi Banyuwangi adalah ibu kota kabupaten. Jadi Hmm. di daerah-daerah desa-desa yang kecil kan banyak sekali. Dan Ya. banyak sekali orang Tionghoa yang tinggal di sana juga dan berbisnis di sana. Hmm. Tetapi tidak diperbolehkan lagi, jadi mereka harus keluar. Nah, demo ini dari anak-anak yang tinggal di kota Banyuwangi Hmm. Oke, untuk bisa membela ceritakan mereka yang bi- diperlakukan tidak adil.
Hmm. Bisa ceritakan sedikit kronologinya, jadi orang juga ada idea bagaimana, apa yang kamu, bagaimana ceritanya tuh gimana, gimana Jadi ceritanya? sesudah PP itu sebenarnya dibuat pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno juga tahun Ya. 59. Tetapi di eh, mulai digalakkan ya jadi sesudah peristiwa 65 dan sebagainya kan terdapat apa ketegangan dan juga pemutusan hubungan bilateral antara negara RRT dan Indonesia ya kan. Hmm. Jadi orang-orang Tionghoa Indonesia mengalami banyak perlakuan diskriminatif dan banyak sekali perlakuan yang apa yang tidak adil atau mengalami persekusi ya. Hmm. Nah, peraturan itu dibuat tahun 59, tetapi betul-betul digalakkan, diterapkan dengan keras pada mulai tahun 66 Hmm. sampai 67. Jadi mulai bisnis-bisnis orang Tionghoa di desa-desa ditutup, orang-orang Tionghoa dilarang berbisnis di desa-desa dan sebagainya. Jadi mulai ada ketegangan, ya. Jadi ada Hmm. apa ketidakpuasan dan sebagainya karena mereka diperlakukan tidak adil dan kehilangan bisnis mereka. Hmm. Nah, jadi mulai ada demonstrasi. Jadi Hmm. dia protes-protes di desa-desa atau di desa, maaf, Hmm. di kota-kota di Jawa Timur, ya. Ya. Lalu eh, eh, buku Indonesia Tionghoa di Pusaran Politik oleh Beni Sugiono itu menyebutkan peristiwa itu, Hmm. tapi hanya menyebutkan beberapa di Jember dan sebagainya. Nah, di tempat-tempat itu juga ada yang terbunuh ya. Hmm. Jadi ada dua yang terbunuh di sini, ada beberapa yang terbunuh di sana. Nah, waktu saya membaca buku itu, saya merasa tidak puas karena peristiwa di Banyuwangi ini korbannya lebih besar lagi, Hmm. tetapi tidak masuk dalam buku itu, gitu ya. Oh Jadi gitu. tidak terdokumentasikan, padahal Ya. secara bukti ada dan sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya sangat hubungannya sama dekat dengan saya pribadi. Jadi Kenapa? salah satu korban itu yang Ya. namanya Gunsan itu adalah sepupu ayah saya. Ah, oke. Ya, lalu salah satu lagi yang saya sebutkan di artikel itu yang namanya Kunming itu adalah sahabat kakak saya. Jadi Hmm. tetangga. Jadi anak tetangga saya, ya, kakak saya. Dan dua kakak saya ada di demonstrasi itu. Dua Dan kakak kamu. ya, masih kecil mereka, masih umur 10 dan sekitar 9-10 tahun begitu. Oke. Dan yang saya sebutkan yang eh, meninggal itu berdiri di tengah-tengah kakak saya. Jadi Oh, pelurunya kena dia tapi tidak kena kakak saya. waduh. Syukur, ya saya juga bersyukur tapi saya sedih untuk Ya. keluarga ini ya. Ya. Untuk Fuming dan keluarganya ya saya sedih sekali apa kami masih ingat terus jadi Hmm. kakak saya bercerita bagaimana waktu itu dia dan adiknya kakak saya yang lain Hmm. berdiri di dekat Fuming lalu Hmm. waktu Fuming tertembak mereka bilang loh Fuming ini mati loh ya Hmm. meninggal loh begitu Hmm. pada saat Hmm. demonstrasi itu gitu. Ah, gitu. Ya, jadi ini pengalaman pribadi adalah maksud saya pengalaman pribadi dari kakak saya, ya. Jadi dan adik dari Kunsan dari yang meninggal Om. salah satu Ya. itu yang sepupu Sepupu. sepupu ayah saya itu mempunyai keponakan yang lahir tahun 67 Hmm. sesudah peristiwa itu. Hmm. Jadi namanya adalah Juhong. Artinya Maaf ya, saya tidak bisa berbahasa Mandarin, jadi logat saya atau aksen saya dan tuh bohong. saya tidak benar. Nah, Ju-nya itu 9. 9. Ciu. Ciu dari Ya, kata angka 9. ya, Ya. Hong-nya itu merah, Ah, 9 darah. Materi 9 masihnya darah. darah. Ya. Jadi itu jadi namanya dia adalah peringatan dari peristiwa itu, di mana Hmm. pamannya dia atau omnya dia meninggal. Hmm. Ya, jadi ini sebenarnya eh, apa ikatan ya pribadi dari saya sendiri, Hmm. kehidupan saya sendiri, dan saya merasa saya mungkin salah satu yang bisa Menyuarakan. mengabadikan, yang Hmm. menyuarakan Hmm. tentang peristiwa ini supaya orang Orang tahu gitu aware. ya, Ah, ya, gitu. atau Kasih. umum tahu gitu, publik Ya. tahu bahwa terjadi peristiwa ini di Banyuwangi, gitu. Oh, wow. Jadi begini, saya kurang lebih ada ketemu dengan orang-orang yang dapat efek hal itu juga. Jadi seperti kita tahu bahwa tahun 1905 sebenarnya tuh waktu itu mulai dari konferensi meja bundar,
antara Menteri Luar Negeri Cina dan Indonesia diputuskanlah bahwa orang Tionghoa Indonesia waktu itu punya dua kewarganegaraan sebenarnya, Mhm. kewarganegaraan Indonesia dan Cina, ya, karena waktu itu pada tahun 1904 dinasti Qing mendeklarasikan semua orang Tionghoa di luar Cina adalah warga negara Cina. Jadi orang Tionghoa yang di Indonesia itu masuk warga negara Cina gitu. Makanya mereka punya paspor Cina. Tapi waktu Indonesia merdeka tahun 45, mereka juga punya paspor Indonesia. Jadi Mhm. orang Tionghoa Indonesia waktu itu punya dua paspor. Nah, Mhm. kemudian diimplementasikan pada peraturan pemerintah nomor 10 tahun 59. Nah, pada waktu itulah disediakan kapal pertama tahun 60 untuk orang Tionghoa yang mau tetap warga negara Tionghoa Cina pulang ke Cina gitu, dikirimkan ke Cina gitu. Mhm. Saya ketemu dengan mereka kemarin waktu 2 tahun lalu. Jadi terus ada juga yang kedua, gelombang kedua tahun 67 yang Mhm. peristiwa-peristiwa ini. Dari Mhm. Makassar juga banyak ada ke sana, ikut pulang ke sana gitu loh. Mhm. Saya punya nenek, punya adik perempuan pergi ke sana juga. Nenek Mhm. saya dengan dengan engkong saya sudah siap-siap untuk berangkat, tapi kapalnya tidak datang. Jadi Mhm. mereka tidak jadi. Nah, Mhm. nenek saya dengan saudara perempuannya sampai sekarang, waktu masih hidup, saya masih kecil, saya melihat mereka surat menyurat pakai bahasa lontar, bahasa Mhm. Makassar kuno, bukan bahasa Mhm. Indonesia. Dan mereka pakai Mhm. bahasa lontar, jadi saling menyurat. Saya masih lihat, wah, nenek saya punya saudara ada di Cina, tapi dia pakai bahasa lontar, ya. Mhm. Nah, ini peraturan pemerintah nomor 10 ini, kalau tidak salah itu tepatnya tanggal 16 November tahun 59 Mhm. dikeluarkan oleh Soekarno. Jadi pada waktu itu ada tiga hal, ya. Mhm. Orang Tionghoa harus menutup atau memindahkan usahanya. Mhm. Kedua, atau menyerahkan atau menjual usaha itu kepada warga negara Indonesia. Mhm. Yang ketiga, aturan ini berlaku sampai akhir akhir 59 dan selama-lamanya dipatuhi sampai Januari 1960. Jadi Mhm. dampaknya waktu itu katanya, ini saya lagi baca di ChatGPT ini ya, bahwa Mhm. ada 100.000 pedagang Tionghoa di pedesaan kehilangan tempat usaha. Jadi itu kurang Mhm. lebih ceritanya gitu Mhm. ceritanya ini. Dan kebijakan ini ternyata juga memang memicu ketegangan diplomatik antara Tiongkok karena banyak warga Tionghoa dianggap orang asing ya. Nah, sekarang sekarang saya mau tanya, apakah dengan hal ini dengan kau punya artikel ada masukan, ada input atau bagaimana yang kamu dapat sejak kamu tulis artikel itu? Eh, sejak sejak saya tulis, jadi sebenarnya eh, Bruce tadi betul ya, tadi kan memberikan overview dari peraturan PP 10 itu. Jadi Hmm. makanya disebut PP 10 dan dia Hmm. biasanya asosiasinya adalah tahun 1960. Hmm. Tetapi tadi diberlakukan lagi atau dijalankan lagi. Ya, Di-enforce di lagi. reinforce ya. Ya. Jadi makanya terjadi eh, demonstrasi dan protes semuanya ini itu yang tadi berlangsung. Nah, sesudah saya menerbitkan artikel ini ada beberapa yang membaca meskipun dalam bahasa Inggris ya karena Hmm. artikel ini kan open access dari Ya. Inside Indonesia ya, Ya. jurnal Inside Indonesia. Saya mendapatkan email juga dari beberapa orang jadi mengatakan, Hmm. "Oh, saya tidak pernah sebelumnya belum Tahu. mengetahui peristiwa ini ya." Hmm. Jadi terima kasih sudah mengulasnya atau menerbitkannya. Jadi ada beberapa respon seperti itu. Jadi saya juga merasa, oh ya saya juga merasa bahwa artikel ini berguna ya paling tidak kembali mengangkat peristiwa ini sehingga orang tahu. Dan Hmm. selain itu saya juga sebenarnya saya merasa berhutang budi ya Hmm. karena waktu saya meneliti untuk disertasi saya bukan mengenai peristiwa ini. Saya seorang linguis ya ahli bahasa dan saya meneliti tentang discourse analysis, studi wacana. Jadi saya Hmm. melihat percakapan sehari-hari lalu meneliti bahasanya ya. Hmm. Kemudian waktu biasanya saya mengambil datanya dari mereka yang berbicara tentang hal-hal yang biasalah, ada reuni atau ada teman-teman yang sedang berkumpul, saya minta izin mereka, saya mempunyai izin untuk melakukan penelitian, mereka menandatangani dan sebagainya ya. Lalu
jadi saya punya konsen mereka untuk direkam. Lalu timbul lagi percakapan seperti ini. Hmm. Lalu saya merasa, oh, dan saya mewawancarai orang Hmm. yang adiknya terbunuh, ya. Hmm. Jadi dan saya merasa saya berhutang budi sekali pada orang ini. Ya, saya Hmm. tidak akan menyebutkan namanya, tapi Hmm. seorang wanita yang yang aktif juga di komunitas. Saya merasa saya ingin sekali menerbitkan ini untuk dia juga, karena adiknya terbunuh dalam peristiwa ini. Jadi Hmm. saya merasa bersyukur bisa terbit. Jadi sesudah artikel ini terbit, saya print ya. Saya berikan kepada dia. Ini akhirnya saya terbitkan artikel ini sehingga eh, peristiwa ini tercatat ya. Wow, luar biasa. Dan a good news, ya. Jadi PP10 itu yang mereka apa apa perjuangkan untuk ini apa gitu itu akhirnya oh, oleh pemerintah Habibie berdasarkan instruksi Habibie kurang lebih tahun 1998 itu ditiadakan Jadi ada. juga oleh Gus Dur pada tahun 2000. Jadi PP10 itu di ini apa pasca Orde Baru itu sudah di itu di apa tidak boleh lagi gitu loh. Mhm, Ketentuan itu sudah tidak ini tidak ada. Dan mhm, ini apa hubungannya dengan diaspora kita? Ini ada hubungannya. mhm, Yo. Jadi sebenarnya dua kewarganegaraan itu kita dulu pernah ada. Saat ini mhm, kan Indonesia hanya punya satu kewarganegaraan. Kalau mhm, orang bingung, apa Indonesia pernah punya dua kewarganegaraan? Pernah, gitu ya. mhm, Ya, tapi sebenarnya yang punya adalah orang Tionghoa Indonesia karena mhm, Tionghoa dan Indonesia. Kalau dia turunan Arab, nggak ada. Arab Indonesia nggak ada gitu loh. You know, mhm, dulu orang mhm, Tionghoa Indonesia punya. Tapi tidak begitu di-enforce sampai tahun 66, 67 ini. mhm, Karena pada waktu itu pecahlah pemberontakan PKI dan ditemukan bahwa dalangnya di PKI waktu itu didukung oleh pemerintah komunis Tiongkok. Jadi sejak itu betul-betul mereka memutuskan hubungan diplomatik dan sejak itu juga orang-orang itu di-enforce apa orang Indonesia hanya boleh punya satu paspor. Nah, gitu. Itu hubungannya gitu. Sejak itulah kita juga ada kena dampaknya. Sejak itu sampai sekarang Indonesia hanya boleh punya satu kewarganegaraan gitu. Jadi diaspora Indonesia ini saat ini kita lagi perjuangkan untuk bisa dapat dua ya. mhm, Unfortunately sampai saat ini masih dua kewarganegaraan limited. Jadi mhm, yang boleh hanya sampai 18 tahun. Jadi kebanyakan anak-anak yang lahir di Amerika yang karena lahir di Amerika jadi punya paspor Amerika. mhm, Tapi karena orang tuanya Indonesia, boleh punya paspor Indonesia. Tapi sampai umur 18 tahun, mereka harus memilih salah satunya. Kemudian banyak yang telat. Jadi akhirnya kita push hanya di extend lagi sampai 21 tahun. Jadi sampai sampai saat ini bisa. Itulah efeknya dengan diaspora Indonesia ini. Cerita itu, cerita kamu ini hubungannya dengan kita itu begitu. Ya, mhm, ya. mhm. So, tapi terima kasih sekali untuk infonya. Saya berharap Oh, apa? Bruce, saya ingin juga membicarakan sedikit ya Ya, oke. mengenai tadi Hmm. sesudah PP 10 itu 10. Hmm. digalakkan kembali dan Hmm. orang-orang Tionghoa Indonesia diharuskan memilih Hmm. untuk menjadi warga negara Tiongkok atau Indonesia. Nah, Hmm. mereka yang tidak memilih tetapi tidak bisa berangkat atau kembali ke Cina akhirnya menjadi stateless. Betul. Oh, ada Ya, gitu. itu adalah warga negara asing di Indonesia. Ya, Dan WNA. mereka Ya, 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 ya. sangat mengalami diskriminasi, tidak Yes. bisa bekerja, tidak bisa masuk ke sekolah negeri dan sebagainya, ya, tidak bisa bekerja di instansi eh, tidak hanya pemerintah, jadi ada instansi swasta juga yang tidak mau mempekerjakan mereka yang tidak punya warga negara Indonesia, eh, Hmm. WNA Tionghoa, karena mereka termasuk anak-anak mereka, ya. Jadi anak-anak mereka menjadi stateless karena mereka tidak memilih, tidak punya pilihan, ya, bukan tidak memilih. Mereka tidak punya pilihan kan lahir dari negara warga negara asing Tionghoa di Indonesia. Ya, itu yang akibat dari semua PP10 itu. PP Ya, 10 ini, ya. betul. Betul. Termasuk papa saya. Hmm, Dulu papa saya pikir dulu sempat warga negara asing. Jadi mhm, dulu harus ada surat apa gitu, surat apa gitu harus dilampirkan gitu. Harusnya iya, saya, tapi setelah papa saya naturalisasi menjadi WNI, saya otomatis karena saya kan di bawah umur gitu di loh. bawah ya. Ya, jadi kita semua kena dampak dan efek daripada itu. Mhm. Terima kasih Yul sudah berbagi Mhm. dengan itu, dengan ini Sama-sama. ceritanya.
Saya Mhm. akan apa bagi teman-teman yang tertarik, saya akan lampirkan link daripada artikelnya yang dalam bahasa Inggris. Tapi saya karena bahasa Inggris saya jelek, karena saya sekolahnya di Indonesia, bukan di sini, jadi saya lebih suka bahasa Indonesianya, gitu ya. Nanti Bruce bisa dimasukkan juga mungkin kopi dari eh, Bahasa Indonesia, yang iya, bahasa aku Indonesianya, bahasa ya. Indonesia saya akan masukkan di description-nya, Ya. gitu, ya. Mm-mm. Jadi Terima dan kasih sekali lagi. meskipun tidak tahu siapa Hah? penerjemahnya, tetapi terjemahnya bagus sekali. Ya, Tidak dan tahu dengan siapa ini yang kita mau menerjemah. mengucap terima kasih untuk orang yang telah menerjemahkan artikel ini. Ya, Ya. walaupun tanpa nama, kalau memang orangnya akan ada dan melihat ini, silakan memperkenalkan diri. Kita akan memberikan kredit kepada beliau. Ya, Mhm. maaf kita tidak bisa berikan kredit kepada beliau karena tidak tercantum namanya. Oh, Mhm. saya kayaknya ada di atasnya ada ada nama apa Inggriani atau something. Barangkali orang itu. Nanti saya kasih tunjuk ke kamu. Ya. Mhm. Mhm. Oke, bye. Terima Oke, kasih. mari.